Ya mungkin kembali saya kepada Prof. Kiki. Prof. Kiki, biasanya kan kalau kita mau melapor nih kasus ini ke penyidik ini kan akan ditanya begitu banyak gitu untuk melihat benar tidak bahwa laporan kita itu benar adanya atau mungkin buktinya nggak cukup. Nah kalau untuk kasus Bu Putri ini sendiri atau mungkin jangan-jangan ada penspesialan ini karena yang lapor adalah istri jenderal meskipun minim bukti, ya sudahlah diterima saja. Apalagi sekarang malah berganti lagi tempatnya. Bagaimana Prof? Ya, kalau LP ada laporan polisi itu apapun pasti diproses lah. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini agak cepat atau menjadi cepat karena memang benar ya istrinya jenderal yang dilecehkan kan. Jadi pasti diproses cepat lah gitu. Oke, mungkin saya kembali kepada Mas Ruli. Mas Ruli, karena sekarang ini kan masih tetap dengan keterangan dari Pak Sambo bahwa sang suami mengatakan ada pelecehan seksual. Ini yang menjadi alasan dilakukan pembunuhan berencana. LPSK mau atau tidaknya Bu Putri memberikan keterangan sebenarnya apakah memang serta-merta bisa melepas gitu Bu Putri tidak sebagai korban yang harus dilindungi mengingat kalau memang fokus keterangannya bahwa memang ada dugaan pelecehan seksual, wajib dong LPSK memberikan perlindungan dan juga pemulihan. Bagaimana nih Mas Ruli? Betul Mbak, kalau peristiwa itu ada dan betul terjadi gitu ya, maka LPSK harus memberikan perlindungan dan itu memang jadi tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang, ya, apalagi ada undang-undang baru tentang TPKS misalnya. Nah, namun kan sampai saat ini proses itu ya secara formilnya kita belum terima. Bahkan misalnya kalau memang seandainya Bu Putri memang kemudian dinyatakan bahwa yang bersangkutan memang korban kekerasan seksual yang terjadi di Magelang misalnya, tentu LPSK akan memproses kembali apa yang akan disampaikan. Namun kita sampai dengan saat ini masih pada informasi dan keterangan yang awal gitu. Dan belum ada secara formil pengajuan terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang misalnya. Belum ada kita terima itu. Dan kalau memang yang bersangkutan betul korban dalam dimanapun peristiwanya ya, terlepas dari hal-hal yang berkembang gitu ya. Nah memang beliau punya hak untuk diberikan perlindungan ataupun pemulihan gitu. Oke. Pak Kudri sebenarnya kalau misalnya ada seseorang melakukan laporan palsu begitu. Proses penjeratan hukumnya ini seperti apa sih? Apa inisiatif dari penyidik atau mungkin harus ada laporan kepada yang bersangkutan karena ada laporan palsu begitu? Atau mungkin dari kalau misalnya tidak ada dugaan pelecehan seksual yang keberatan adalah keluarga J begitu, bagaimana? Ya, kalau misalnya dia membuat laporan palsu, jadi bukan memberikan kesaksian palsu. Kalau memberikan kesaksian palsu itu mesti kalau dia membuat laporan polisi yang palsu, tentu kan polisi akan menghubungi orang yang dilaporkan. Ternyata peristiwanya nggak ada, ya. Nah, itu misalnya dalam ini korban, ya, korbannya yang melapor bahwa ini. Jadi polisi nggak bisa ini. Tetapi karena ini tindak pidana bukan tindak pidana aduan, jadi polisi juga tidak harus menunggu ada aduan. Kalau dia tahu bahwa misalnya ada seseorang melapor ternyata peristiwanya nggak ada, bohong, dia bisa aja langsung. Jadi dibilang polisi bilang wah ini karena nggak ada laporan dari korban nggak bisa. Ya ini kan tindak pidananya bukan tindak pidana aduan, tindak pidana biasa. Jadi kalau memang terjadi seperti ini bisa aja polisi langsung inisiatif sendiri. Terima kasih Pak Kudri atas waktunya. Boleh kemudian nanti melanjutkan kegiatan. Tapi pertanyaan ini juga saya akan tanyakan kepada Prof. Kiki. Prof, ternyata di sini Pak Kudri mengatakan harusnya inisiatif dong penyidik. Ketika bahwa ternyata laporan pertama dugaan pelecehan seksual di Saguling, Jakarta ternyata nggak ada di situ. Nah harusnya Bu Putri kan bisa kena jerat meskipun ya istri jenderal ya. Ini seperti apa? Itu nggak bisa dilakukan penyidik atau belum bisa karena barang-barang buktinya itu nggak ada semua. CCTV tidak ada, lalu HP itu disita semua dari penyidik sebelumnya, bahkan sebelum ada penyidikan, dari semua saksi yang ada di D3 pun
ya diserahkan, semua diambil, tapi itu HP baru, kan? Jadi tidak ada indikasi fisik mengarah ke peristiwa pelecehannya itu ada atau tidak, gitu, sehingga penyidik kesulitan. Malah yang saya tahu itu berdebat antara penyidik Polda sama penyidik Bareskrim yang kemudian menangani itu. Bapak bisa nggak mentersangkakan begini, atau Bapak bisa nggak menghentikan penyidikannya dengan bukti yang tidak ada seperti ini, gitu. Ya nggak bisa. Jadi sangat sulit karena apa? Pada kasus D3 ini pelakunya kan kemudian menjadi orang-orang yang terlibat. Polisinya itu menjadi orang-orang yang kemudian ditersangkakan. Ini yang sulit, gitu loh. Kiki, maksud saya itu begini, atau intinya simpel sederhananya begini. Polisi berani tidak menjerat Bu Putri dengan dengan hukuman pidana ketika ternyata keterangannya bohong, dugaan pelecehan seksual di Jakarta nggak ada itu. Di Magelang mungkin begitu alibinya. Beranilah, kenapa? Orang lupa, jangankan istri bintang 2, Kabar Reskrim aktif bintang 3, masih dinas aktif sebagai Kabar Reskrim aja 2 kali ditangkap, diproses, sampai dihukum kok. Nah, orang itu lupa itu loh. Ya, kenapa? Di polisi tidak ada prinsip-prinsip yang selalu saya ulang di mana-mana. Itu prinsip diskresi. Diskresi adalah kewenangan setiap anggota polisi untuk mengambil keputusan tanpa diintervensi siapapun. Nah, itu prinsip universal. Menjadi persoalan ketika yang menerapkan prinsip diskresi ini adalah pelaku. Sehingga prinsip itu dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri, gitu. Tapi polisi yang lain pada awalnya kan tidak bisa intervensi. Itu sebabnya penyidik itu tidak boleh diintervensi. Termasuk oleh atasannya. Lalu atasannya polisi itu siapa? Hukum. Kalau atasan di kantor komandannya itu melakukan tindakan melanggar hukum atau merencanakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, dia boleh menolak dan harus menolak. Itu ada perkatnya, ada aturannya. Iya. Jadi nggak kalau polisi berani nggak? Ya udah pasti berani lah. Apa masalahnya? Gitu. Masalahnya itu kan buktinya tidak ada atau belum ketemu, gitu. Kalau ketemu sih nggak ada urusan. Berarti Bu Putri ini bisa dijerat dengan memberikan laporan atau keterangan palsu karena memang ternyata tempat dugaan pelecehan seksualnya nggak ada di Jakarta, begitu? Kalau dijerat itu udah persoalan hukum, nanti pro justisia. Yang pasti itu bisa disidik, dilihat, ditelusuri, lalu bisa masuk proses-proses untuk aturan hukumnya. Saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak tahu pasal berapa pelanggarannya dan sebagainya. Tapi kesalahan seperti itu kan minimal mengganggu materi pokoknya, mengganggu kasus utamanya. Nah, itulah obstruction of justice. Jadi misalnya saya bikin 100 laporan polisi karena saya terlibat pada satu kasus. Lalu saya bikin 100 laporan polisi yang berkaitan dengan orang-orang pada kasus itu, dengan kasusnya itu sendiri. Polisinya sibuk nangani 100 kasus. Kasus utamanya lalu terlantar. Saya bisa terlindungi dari proses seperti itu. Inilah yang sekarang dihentikan oleh Bareskrim dengan argumen obstruction of justice, salah satunya. Gitu. Dan ini kasihan loh, ini penyidik-penyidik yang profesional itu jadi korban karena dia tidak bisa atau belum bisa menemukan bukti-bukti itu. Sekarang diperiksain semua itu. Diperiksain semua. Iya, sekarang saya ke Mas Ruli. Mas Ruli, memang ketika menangani peristiwa pelecehan seksual atau mungkin pemerkosaan ini biasanya korban ini dalam posisi sangat rentan.
terkadang LPSK didampingi psikolog kan harus punya sense yang luar biasa untuk melihat ini benar-benar merupakan korban atau tidak. Ketika dengan Bu Putri bertemu, sense itu ada tidak sih bahwa oh ini memang merupakan seorang korban yang depresi, makanya dia tidak bisa terbuka, ini bagaimana? Ya, jadi begini Mbak, kemarin kami juga ditanya kenapa harus di rumah Bu Putri gitu ya. Itu sebetulnya LPSK itu biasa Mbak, mengedepankan sensitif terhadap korban dalam memproses sebuah permohonan. Bahkan kita sudah ketemu gitu ya 2 kali di rumahnya gitu, kemudian kita undang nggak bisa ke kantor, kita cari tempat yang paling nyaman bagi dirinya untuk memberikan keterangan. Nah, kayak kami dalam melakukan penelaahan mengedepankan sensitif korban itu. Jadi memang dalam situasi Bu Putri, kami menemukan hasil tes observasi kami bahwa yang bersangkutan itu trauma. Tetapi kami tidak dapat mengkaitkan kondisi yang bersangkutan itu dengan peristiwa kekerasan seksual yang disampaikan. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ini yang jadi persoalan. Namun kalau memang betul yang bersangkutan korban kekerasan seksual, tentu LPSK sangat membuka ruang seluas-luasnya bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, Mbak. Ya, mungkin terakhir saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, karena ini memang merupakan kasus dari permasalahan pribadi seorang Verdi Sambo, tapi kemudian institusi Polri ini ke bawah-bawah karena ada satu kasus punya skenario, sekarang ternyata terbukalah peristiwa sebenarnya seperti ini. Ini bagaimana ya mengembalikan marwah atau kepercayaan publik ini terhadap Polri? Bagaimana Prof. Kiki? Kalau saya, publik harus sadar bahwa ada kisah-kisah yang disusun, kisah-kisah fiktif yang disusun, dan itu oleh salah seorang penasihat Kapolri yang sudah dipecat, sehingga Kapolri mendapat masukan yang salah, akibatnya keputusannya salah atau terlambat gitu karena masukan-masukannya salah. Sehingga publik menilai bahwa polisi itu melindungi pelaku. Ini yang harus diluruskan, satu mengenai kasusnya sendiri. Lalu ke depan harus ada penataan ulang. Jangan sampai kasus ini lalu melebar menjadi status institusional polisi, melebar kemana-mana. Itu ibaratnya ada satu anggota kabinet kan pernah melakukan korupsi, lalu dibubarin aja negaranya gitu. Nggak bisa, si pelaku harus menanggung akibatnya. Nah ini kan ada satu penasihat Kapolri yang framing menyusun skenario ini, lalu menyebar berita kemana-mana. Publik percaya versi itu gitu loh, termasuk versi yang kejadiannya di Magelang. Nah, itu versi terakhir yang dikeluarkan, sudah berbagai versi gitu. Jadi ini yang harus diluruskan dulu. Publik itu jangan mau dibodohi lagi gitu loh. Terima, nah yang dibodohi itu bukan hanya publik, polisinya pun dibodohi kan gitu. Oh disusun. Nah kebetulan orang ini kan yang punya keahlian seperti itu kan temannya Sambo. Jadi pelaku jaringan-jaringan ini, pelaku ini kan orang-orang yang terlibat, anak buahnya apa segala macam itu kan terimplikasi dari kasus yang sebetulnya bagi saya tidak aneh-aneh amat. Dalam tradisi orang Sulawesi Selatan itu ada istilah diri. Kalau harga dirinya terkena, taruhannya nyawa gitu. Pada kasus ini apa harga diri yang tertentu itu yang belum terungkap ke publik karena memang belum selesai kasus penyidikannya. Kalau itu yang terjadi, pasti jawabannya mati pun saya siap gitu. Kalau untuk menjaga kehormatan, kan kami sudah memberikan indikasi ke arah sana. Ini sudah masalah harga diri saya, harga diri kehormatan keluarga saya, keluarga kami. Taruhannya darah. Di banyak budaya
lokal masyarakat kita kan memang seperti itu. Kasus-kasus siri, kasus-kasus carok di Madura, kasus-kasus harga diri laki-laki terutama kan itu hal yang biasa dalam tanda petik ya. Biasa itu artinya hadir di masyarakat gitu. Kalau itu yang terjadi, Baik. lalu di framing menjadi cerita macam-macam, ya seperti sekarang kejadiannya, dampaknya pada institusi Baik. yang tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasusnya, apalagi dengan penyebabnya. Gitu. Baik, Prof. Kiki, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan Ya. kasus ini bisa terang benderang terbuka ya. Kita tunggu bagaimana informasi yang juga terbaru terkait penyidikan ini. Makasih Mas Ruli atas informasinya.